Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video saya. Kali ini kita akan membahas dari routing dynamic. Routing dynamic itu terbagi menjadi beberapa protokol, dan kali ini kita akan membahas routing EIGRP. Nah, routing EIGRP ini routing berbasis dynamic atau otomatis yang berbeda dengan routing statik. Kalau routing statik itu kita konfigurasi atau masukkan IP secara manual. Untuk routing EIGRP ini kita otomatis atau dynamic. Mungkin kita bisa masuk saja ke distro paket trust kita. Oke, semuanya kita sudah masuk ke distro paket trust kita. Sini terdapat satu buah topologi sederhana yang saya buat, yang kurang lebih sama seperti topologi static routing 2 router kemarin. Oke, di sini maaf ya kalau ada suara hujan karena saya rekamannya masih hujan. Ini lampunya mepet. Sini saya sudah menyiapkan dua network. Yang sebelah kiri itu pakai 192.168.10.0 dengan yang kanan 20.0. Sini kita akan melakukan perbandingan antara static routing dan juga dynamic routing. Yang dimana kalau teman-teman ketahui, jika static routing kita harus memasukkan yang namanya IP route, lalu network, kemudian exitnya. Kita mungkin bisa masuk dulu. Kalau static routing itu kita menggunakan IP route, lalu kita masukkan network, lalu kita memasukkan exit, yang dimana kita memerlukan perintah ini dan kita harus mengulanginya sesuai jumlah jaringan atau jumlah network yang ada dalam topologi kita, yang dimana ini tentu memerlukan waktu yang banyak. Jika kita sudah mengembangkan topologi kita bisa lebih dari 3 router, itu sangatlah merepotkan. Dan jika dynamic itu otomatis, kita tidak perlu memerlukan network dan juga nextdoor. Mungkin di sini kita bisa konfigurasi IP yang lebih dahulu. Kita bisa buka router kita, masuk CLI, kita enable lalu config. Sini kita masuk ke interface 3 bit 0/0. Kita cek lebih dahulu ya. Logik 0/0 itu antar router kita bisa pakai ini 10.10.10.1 255.255.255. Kita lihat dulu pakai //, apakah /24 saja. Lalu satu kita bisa exit, lalu kita masukkan ke interface gig 0/1, lalu IP address satu, netnya dari 55. Oke, kita sudah masukkannya, lalu kita coba kita. Ini kita pakai IP 268.10.2. Nah, saya dulu. Kita lalu buat ini ya.
semuanya di sini sudah saya tambahkan IP-nya. Mungkin kalau teman-teman tahu, setelah kita memasukkan IP address, kita melakukan perintah IP root. Tapi untuk dynamic routing kita tidak perlu, kita itu pakai yang namanya promosi ya. Jadi untuk router satu di sini kita mungkin bisa kasih nama dulu. Sini kita juga ganti menjadi router 2. Sini router 1 bertanya pada router 2. Router 2 apakah kamu memiliki IP 192.168.10.0? Lalu router 2 menjawab tidak punya. Lalu router 1 akan mempromosikannya atau mengenalkannya ke router 2, yang dimana ini memungkinkan kedua router ini bisa saling terhubung. Mungkin kita bisa lanjut saja konfigurasinya. Ini kita router EIGRP, kita tanda tanya. Sini dapat autonomous system number, di mana kita akan memilih angka dari 1 sampai 65.535. Nah, sini mungkin kita akan pakai angka 10 saja. Sini kita bisa tambahkan network 10.10.10.0, lalu network 192.168.10.0. Kita bisa minimize, kita konfigurasi pada router 2, router EIGRP. Untuk konfigurasinya kita pastikan untuk angkanya itu sama, tadi kita pakai 10, ini juga kita pakai 10. Network 10.10.10.0. Sini ada output yaitu EIGRP 10 equal 10.10.1, dimana itu sudah dikenali IP 10.10.1 oleh router 2. Lalu kita bisa tambahkan network 192.168.20.0. Oke. Sini kita bisa lihat show EIGRP network. Sini sudah ada IP tangganya yaitu 10.10.10.1. Kita bisa lihat to show IP root. Sini kalau kita lihat sudah ada IP 192.168.10.0 dengan status D yaitu EIGRP. Nah, kenapa tidak E? Karena ada protokol yang sudah lebih lama dari EIGRP, yaitu EGP yang naik. EGP kita bisa cek di router 1 kita to show IP root. Sini ada IP 20.0 ini sudah ada. Mungkin kita bisa lakukan pengujian dengan ping keduanya. Tak lupa memasukkan IP pada PC 2 kita. Stop. Oke, kita bisa lakukan pengujian. Untuk awal-awal biasa gagal terlebih dahulu, dan untuk kedua kalinya itu sudah successful. Atau kita coba di sini kita lewat ping saja. Sini kita ping 92.168.20.2. Sini sudah terdapat output replay from, artinya sudah berhasil. Mungkin kita bisa lanjut untuk konfigurasi 3 router.
Oke, semuanya kita lanjut. Ini saya sudah menambahkan satu router lagi. Sini kita pakai yang sama seperti ini. Ini kita bisa langsung saja konfigurasi IP-nya. Oke, sini kita bisa masuk ke gigabit flash, gigabit 0/0. Dan tentunya sini kita masukkan IP 20.20. Kita akan masukkan IP address 10. Pakai IP 20.20.20.2. Oke, kita exit, kita ke interface gigabit 0/1. Ini no shutdown, lalu IP address 192.168.30.1 masnya. Oke, sini sudah selesai, kita exit saja. Kita nyalakan dulu juga di router kedua, enable, lalu config. Ini ke gigabit 0 interface gigabit 0/2 shutdown, IP address 20.20.1 net masnya 0. Oke, sini untuk konfigurasi IP sudah selesai. Kita bisa lanjut untuk melakukan konfigurasi dynamic routing. Kita bisa buka, sini kita masukkan router IGRP 10. Sini kita masukkan network 20.20.20.0 router. Lalu kita network 192.168.30.0. Lalu untuk router 2 kita sedikit menambahkan konfigurasi IGRP 10. Lalu kita tambahkan network baru yaitu 20.20.20.0. Oke, sini sudah ada output network 20.20.20.2. Artinya ini sudah berhasil untuk mengenali router 3. Sini untuk router 1 kita tidak diperlukan konfigurasi lagi karena berbeda dengan static routing yang harus masukkan IP-nya satu persatu. Sini kita otomatis dikenali karena kita menggunakan sistem promosi atau advertise connection network. Sini mungkin kita bisa lakukan pengecekan terlebih dahulu untuk IP rootnya. Kita bisa show IP root. Sini bisa kita lihat sudah ada IP 10.0, 20.0 dan juga 30.0. Artinya untuk semua network sudah dikenali. Kita bisa close. Untuk router 2 kita juga cek to show IP root. Sini kita lihat ada 10.0, 20.0 dan juga 30.0. Artinya sudah berhasil. Untuk router 1 kita juga melakukan pengecekan. Sini sudah ada IP 192.168.30.0, 20.0. Mungkin kita bisa lakukan pengujian saja untuk ping antar PC. Oke, untuk PC 9 kita belum beli IP, kita bisa beli IP terlebih dahulu.
kita bisa ping. Pertama gagal, kita coba kedua kalinya. Itu sudah berhasil, kita cek lagi. Kalau kita bisa ping saja lewat command prompt ping 192.168.30.2 sudah terdapat output reply from. Oke, untuk konfigurasi 3 router itu saja. Kita bisa lanjut untuk menambahkan VLAN di sebelah kanan sini. Kita tambahkan switch, lalu tambahkan 4 PC dengan masing-masing VLAN-nya. Oke, semuanya di sini saya sudah menambahkan 1 switch dan 2 PC untuk VLAN. Sini kita bisa langsung saja konfigurasi tanpa berlama-lama. Untuk PC kita taruh IP dulu 192.168.0.2 titik ya. Untuk default keduanya 192.168.0.1. Untuk PC yang ini kita gunakan untuk VLAN 50, sedangkan yang bawah ya, itu VLAN 40. Oke. Oke, sudah selesai. Kita cek lagi. Untuk di switch kita bisa melakukan mode akses dan juga trunk di interface kita. Kita bisa buat dulu VLAN 40, lalu VLAN 50. Kita ke interface FA0/ kita cek dulu FA02. Ini kita switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40. Kita persingkat saja, lalu kita bisa exit, lalu ke interface FA0/3. Kita switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 50. Kita exit ke interface FA0/1, lalu kita switch port mode trunk. Kita bisa exit, lalu kita do show interface VLAN brief. Sini sudah ada VLAN 40 dan juga 50. Ini kita bisa konfigurasi pada router kita. Kita enable, lalu config. Sini kita akan tambahkan IP dulu untuk switch kita, yaitu gigabit 0/2 interface gigabit 0/2. Lalu kita IP address 1, kita pakai 30.30.30.1. Addressnya 255.255.255.0. Lalu kita bisa exit, lalu router EIGRP 10. Sini kita tambahkan network 50.0, lalu 40.0, dan juga 30.30.1. Kemudian kita bisa buat IP terlebih dahulu untuk interface VLAN-nya. Kita ke interface gigabit 0/2.40. Kita cek lagi, lalu encapsulation .1Q 40.
lalu IP address 192.168.40.1.255.255.255.0 exit, lalu ke interface gigabit 250 250, lalu untuk IP nya kita pakai 50.1. Oke, sudah selesai. Lalu kita coba lihat dapat router EIGRP 10. Kita masukkan network 168.40.0, lalu 50.0, lalu network 30.30.30.0. Kita bisa lihat to show IP route. Oke, di sini sudah ada IP 10, 20, dan 30. Oke, lalu kita bisa lihat di kita belum menyalakan interface-nya ya. Kita bisa exit interface gigabit 0/2 no shutdown. Oke, lalu kita bisa cek lagi to show IP route. Oke, sini sudah ada IP 40.1 dan juga 50.1. Kita coba cek di sini. To show IP route. Sini sudah ada 40.0, 50.0, ada juga 30.0. Kita cek di router kartu kita. Sini sudah ada IP 192.168.40.0, 50.0, dan juga 30.0. Jadi kita tidak perlu memasukkan banyak-banyak IP ke masing-masing router karena kita menggunakan protokol dynamic routing atau routing dinamis, dimana kita akan secara otomatis. Mungkin kita bisa lakukan pengusian dari PC11 ke PC9 dulu. Sudah sukses. Kita coba antar VLAN dulu, sudah bisa. Lalu kita coba dari PC di network pertama ke PC paling ujung, sudah successful. Coba lagi kalau belum percaya. Ini juga sudah bisa. Kalau teman-teman lihat di kanan bawah itu sudah ada status successful. Oke, mungkin untuk konfigurasi atau materi tentang routing dynamic EIGRP segitu dulu. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu atau di materi berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.